Jalan-jalan ke negeri kafir itu haram kata para ulama. Salam saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, baik. Jadi di video kali ini saya tertarik untuk membahas sebuah video ya, di mana ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa jalan-jalan ke negara kafir itu haram sifatnya. Jujur saya baru tahu tentang hal ini, ternyata di antara sekian banyaknya hal-hal yang diharamkan di dalam ajaran Islam, ternyata jalan-jalan ke negara kafir pun itu haram. Oke, sebelum kita bahas video ini lebih lanjut, saya mau disclaimer terlebih dahulu ya. Video ini saya buat bukan atas dasar ingin mencampuri keyakinan umat muslim. Tapi di video ini saya hanya ingin menyampaikan beberapa opini saya yang mungkin juga ada beberapa hal yang bersifat pertanyaan, dan bagi saudara muslim yang ingin memberikan tanggapan, saya persilahkan. Langsung aja kita akan cek videonya. Jalan-jalan ke negeri kafir itu haram kata para ulama. Kecuali boleh kita pergi ke negeri kafir kalau ada kebutuhan saja. Adapun hanya sebatas jalan-jalan nggak boleh kata para ulama. Banyak ya di antara kita ini, bahkan terkadang udah ngaji pak. Ya udah ngaji, mau kemana? Mau jalan-jalan, kemana? Ke Hongkong, widih, ke Hongkong. Mau kemana ya? Ke Paris. Wih, Masya Allah. Mau kemana ya? Gak usah jauh-jauh lah. Di Indonesia juga banyak kok indah-indah. Ngapain jauh-jauh? Habis duit gak ada manfaatnya. Mubazir innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Ya. Baik, yang pertama saya bertanya-tanya ya, bagaimana sih sebenarnya cara Muslim itu menilai suatu negara itu sehingga dikatakan negara itu adalah negara kafir ya? Apa tolak ukurnya sehingga dikatakan negara yang ini kafir, negara yang itu tidak kafir, negara yang ini apakah setengah kafir, seperempat kafir, atau bagaimana? Jadi apa sih sebenarnya tolak ukurnya, bagaimana cara kita bisa menetapkan sebuah negara itu bahwa negara itu adalah kafir ya? Karena begini ya, sebagai contoh ya, negara Mesir yang mungkin sekarang dianggap sebagai negara yang mayoritas penduduknya itu adalah Islam, bahkan dikatakan 90% itu adalah Islam. Tetapi pada sejarahnya, Mesir ini adalah sebuah bangsa yang mempercayai dan menyembah dewa-dewa Mesir, sehingga bahkan negara ini dijuluki sebagai negara Firaun ya, negara piramida. Nah, jadi perlu dipertanyakan, kategori negara kafir itu seperti apa sih sebenarnya supaya ini clear gitu ya. Jadi kita pun tahu mana negara yang kafir, mana negara yang tidak kafir. Nah, ini saya pikir penting daripada kita hanya bisa menyematkan, menghakimi bahwa ini negara kafir, yang itu tidak kafir. Jadi perlu ada yang namanya tolak ukur. Apalagi tadi si Ustadz sempat menyebutkan negara Hong Kong dan juga Paris ya. Jadi di dalam opininya si Ustadz, Hong Kong dan Paris ternyata masuk dalam kategori negara kafir. Padahal nih ya, yang perlu kalian ketahui, Prancis itu ya, atau yang ibu kotanya adalah Paris, mereka ini adalah negara yang paling ramah terhadap imigran Muslim. Ya, jadi banyak imigran-imigran Muslim yang dari daerah konflik, daerah perang, itu mereka larinya ke Paris dan diterima oleh Paris. Jadi saya pikir gak make sense kalau si Ustadz mengatakan Paris adalah negara kafir, sementara di satu sisi yang lain banyak imigran-imigran Muslim yang masuk ke negara Prancis. Bahkan ya kalau kita melihat tabel ini teman-teman, ini adalah tabel dari top 10 negara yang ramah terhadap imigran. Itu di urutan pertama adalah Amerika, kemudian disusul oleh Jerman, lalu Arab Saudi. Dan kalau kita perhatikan tabel ini, ternyata dari 10 negara yang paling banyak membantu imigran, itu justru ada 8 negara-negara yang mungkin dicap negara kafir. Sementara negara Islam hanya ada 2, yaitu Arab dan Uni Emirat yang ramah terhadap imigran. So, pertanyaannya, apakah jalan-jalan ke negara kafir haram? Tapi kalau jadi imigran, itu boleh. Kedengarannya kok kayak munafik ya?
Yang kedua yang ingin saya tanggapi adalah ketika si Ustadz mengatakan boleh pergi ke negara kafir asal ada manfaatnya. Kalau sekedar jalan-jalan itu namanya mubazir dan buang-buang uang. Demikianlah kata si Ustadz di dalam video tadi yang sudah kita saksikan. Saya mendengar kalimat ini saya jadi teringat apa yang pernah dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad ya. Ustadz Abdul Somad ini kan dia juga pernah mengatakan bahwa babi itu haram, tapi kalau keadaan darurat, keadaan terpaksa, tidak ada makanan lain, babi itu boleh dimakan daripada nanti mati. Antara dua, mati sama babi, pilih mana? Pilih babi, tak boleh pilih mati. Masuk kita ke hutan, pilihannya cuma dua, makan babi sama mati. Maka potonglah babi itu. Pakai bismillah, tidak. Babi itu boleh kita makan. Ambil babi, colek pakai kecap sikit-sikit. Nice. Jadi kasusnya hampir-hampir mirip ya. Boleh ke negara kafir kalau ada manfaatnya, tapi kalau cuma jalan-jalan itu haram. Oke, jadi begini. Di setiap negara ada yang namanya pariwisata ya. Dan negara-negara ini biasanya menyediakan pariwisata ini dengan segala keindahan alam, serta fasilitas-fasilitas yang nyaman dan ramah bagi pengunjung atau bagi wisatawan yang hadir. Jadi kalau kita bicara tentang jalan-jalan, itu sebenarnya pun ada manfaatnya, bukan tidak ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Ya manfaatnya itu adalah refreshing ataupun healing. Mungkin yang selama ini penat dengan pekerjaan, sudah capek kerja dan kumpulin uang, biasanya saat-saat liburan, orang akan pergi untuk jalan-jalan supaya menghilangkan penat dan stres. Dan pastinya orang-orang yang pergi jalan-jalan ini akan mencari destinasi wisata yang paling menarik yang bisa membuat mereka senang dan bahagia. Jadi, mereka pun punya hak untuk mencari destinasi wisata yang terbaik jika mereka punya uang. Oke lah, kita di Indonesia itu pun banyak destinasi wisata kita yang juga tak kalah menarik dan tak kalah indah dibanding negara-negara luar. Tapi kalau ada orang yang mau pergi kemanapun, saya rasa itu juga hak dia untuk mencari destinasi wisata yang terbaik. Dan pastinya bukan pergi ke Suriah atau ke Yaman atau bahkan juga ke Afghanistan. Karena boro-boro bisa menghilangkan penat dan stres yang ada nanti pulang-pulang malah tinggal nama. Jadi sangat keliru jika dikatakan jalan-jalan itu tidak ada manfaatnya ya. Justru besar sekali manfaatnya karena bisa menghilangkan stres dan penat setelah sekian lama bekerja. Nah, ini menurut saya secara pribadi teman-teman. Bagaimana menurut kalian sendiri? Silakan berikan tanggapan di kolom komentar. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.